Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini saya sedang ada di pantai, bro. Katanya bosan ceramah di ruangan mulu, kali-kali kayak keluar jalan-jalan cari background yang bagus. Ya udah deh, saya turuti keinginan fans, saya turuti kemauan fans, karena fans itu adalah segalanya, bro. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah meme atau ucapan dari Habib Umar yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa semua para pejabat asalkan mereka semua mundur dari jabatannya dan Rizik Syihab dibebaskan. Ngakak mas bro, ngangkat. Inilah omongan orang-orang yang bodoh dan zolim. Innahu kana zaluman jahula. Omongan orang-orang yang bodoh dan zolim dan bodoh. Apa yang menjadi dalil bahwa para pejabat yang saat ini menjabat, dengan kata lain rejim Jokowi atau pemerintahan Jokowi ini zalim? Dalil apa yang bisa menjerat bahwa pemerintahan Jokowi ini zalim? Ketika berbicara Allah, maka berbicara Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, omongan Allah, perintah Allah. Gak ada satupun ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa pemerintahan Jokowi ini zalim, pemerintahan Jokowi ini durhaka. Gak ada. Mungkin Habib Umar ini sudah jadi Fir'aun, sudah ngaku Tuhan. Siapa dia ini? Baru seorang Habib. Baru seorang Habib. Habib itu cuma seorang manusia biasa. Habib itu cuma seorang manusia yang penuh dosa, yang penuh kesalahan. Sahabat Nabi bukan, cucu Nabi bukan, paman Nabi bukan, Nabi bukan. Kok berani-beraninya mengatakan bahwa pejabat Jokowi ini durhaka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tak ada satupun manusia yang boleh menjustis seseorang, menjustis seorang muslim sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang zalim, kecuali omongan tersebut bisa dibuktikan secara nyata di hadapan hukum manusia dan hukum Allah. Kalau bisa membuktikan secara nyata ya sah-sah saja, boleh. Tapi semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sidang akhirat kelak. Tapi ingat, hei, Bib, ente ini manusia biasa, coy. Allah itu sudah jelas ngomong, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu, turunan kamu, harta kamu, pangkat kamu, kecantikan kamu, suku kamu, agama kamu, ras kamu, golongan kamu. Yang Allah lihat cuma ketakwaanmu. Tidak ada satupun manusia yang tahu seberapa tinggi ketakwaannya. Tidak ada manusia yang tahu seberapa hebat keimanannya. Tidak ada manusia yang tahu seberapa ikhlas ibadahnya. Tiada manusia yang tahu seberapa sabar kehidupannya. Semuanya itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah, semua manusia tidak tahu rapot di dunia ini seperti apa. Karena kita sama-sama tidak tahu. Jangan sok belagu. Karena Habib jadi sok-sokan jadi Nabi. Karena ngaku Habib jadi sok-sokan jadi Rasul. Karena ngaku Habib jadi sok-sokan jadi Allah. Bodoh banget. Islam ini sudah dikatakan diturunkan itu bukan karena keturunan Muhammad,
Islam ini diturunkan bukan untuk Muhammad, bukan pula untuk keturunan Muhammad. Islam ini diturunkan untuk manusia, hudal linas. Jadi di sini jelas, Islam itu bukan agama nenek moyang, bukan agama akik moyang. Makanya kalian yang ngaku-ngaku Habib, khususnya Habib Umar, jangan belagu, jangan sombong, jangan bertindak bodoh, jangan bertindak zalim. Islam ini bukan agama buatan Muhammad. Islam ini bukan agama hanya untuk keturunan Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya utusan, bukan pemilik agama. Jadi tidak punya hak prerogatif menghukum seseorang dengan istilah durhaka kepada Allah. Lah ente Habib Umar sendiri tidak tahu raport iman Islam dan ikhlasnya seberapa bagus, nggak tahu. Jangan sok-sokan jadi nabi, jangan sok-sokan jadi rasul. Habib Umar belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ingat hati-hati ini, ingat hati-hati ini. Saya tidak pernah takut dengan orang yang merasa sok bersih seperti Habib Umar. Saya lebih baik masuk neraka daripada harus tunduk patuh kepada Habib sombong, kurang ajar, bodoh, zalim seperti Habib Umar. Saya pegang satu ayat saja. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Jikalau misalkan pemerintahan Jokowi jahat, ya biarkan saja. Biar Allah yang menghukumnya. Kenapa? Oh, merasa jadi Allah. Jika Habib Rizik jahat, ya biarkan saja. Biar Allah yang menghukumnya. Karena kita hidup di dunia ini ada aturan, ada sunatullah. Allah itu tidak tidur, bro. Saya cuma sebagai ustadz, sebagai ulama, cuma menyampaikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Didengar syukur, nggak didengar masa bodoh. Nggak ada urusannya saya menjudge seseorang. Kalaupun saya menjudge seseorang, cuma sebatas nasihat, nasihat yang keras. Tapi intinya didengar syukur, nggak EGP. Emang gue pikirin, nggak boleh Habib Umar. Tugas ente itu cuma watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran. Tidak punya hak ente menjusti seseorang sampai berani ngomong para pejabat ini akan diampuni oleh Allah jika lengser dan jika membebaskan Rizik Syihab. Saya katakan Rizik Syihab ini teroris, orang yang berbahaya bagi NKRI. FPI-nya sudah jadi teroris, Rizik Syihabnya terlibat dalam teroris. Wajar dong negara mendukung teroris. Kenapa? Daripada negara yang hancur, lebih baik teroris yang dihukum. Saya kira rakyat Indonesia akan mendukung bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi sudah sangat tepat. Dan kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke siap berada di garis terdepan untuk membela pemerintahan Jokowi. Karena sudah nyata, berbuat baik demi kebaikan, berbuat benar demi kebenaran, berbuat adil demi keadilan. Prestasi Jokowi ketika jadi wali kota, gubernur, terus presiden sudah nyata, sudah nampak, sudah terasa, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa didengar. Sementara prestasi Rizik Syihab selama ini cuma bikin kerusakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Membuat sebagian umat Islam jadi the cell of teroris. Orang-orang yang durhaka kepada pemerintah. Dan juga suka menebarkan permusuhan. Kalau kita mau logis, mau pakai logika, Jokowi ini pilihan Allah, bro. Pilihan Allah, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Jokowi dipilih rakyat, berarti Jokowi pilihan Tuhan. Sementara Rizik Syihab katanya menjadi imam umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengadakan pemilihan dan menunjuk Rizik Syihab sebagai pemenangnya? Kagak ada, cuma ngaku-ngaku. Kerja dari Rizik Syihab itu nol besar, cuma omong kosong yang besar. Omong doa. Pinternya cuma memprovokasi orang lain, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan.
kita bisa saksikan dari 2016 hingga saat ini. Tidak lebih dan tidak bukan Rizik Syihab ini adalah hanya sebagai penjahat, teroris. Masa negara harus membebaskan teroris? Masa negara harus membebaskan penjahat? Masa negara harus memberikan kekuasaannya kepada teroris? Enak aja. Lebih baik saya usir Rizik Syihab dan kawan-kawan dari NKRI. Terang lebih baik daripada menyerahkan kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.